Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Betty Kurniasari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 2 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kali ini saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1. Setelah selama 2 minggu memasuki modul 2.1 yakni pembelajaran berdiferensiasi, calon guru penggerak mengikuti pembelajaran selama daring melalui LMS dengan alur pembelajaran merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Jurnal refleksi kali ini menggunakan model 4F, yaitu fact atau peristiwa, feeling perasaan, finding pembelajaran, dan future penerapan. Fact atau peristiwa, pembelajaran pada modul 2.1 ini dimulai pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan kegiatan pretest. Pada modul ini, saya mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada awal modul 2.1 di bagian mulai dari diri, saya membuat refleksi diri tentang bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar anak yang beragam. Saya disuruh untuk membayangkan kondisi kelas yang saya ajar saat itu. Saya diminta menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas, serta tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Pada tahap eksplorasi konsep, forum diskusi saya membuat diagram flyer untuk mengukur sejauh mana pemahaman saya terkait materi pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan anak. Saya diharapkan mampu menganalisis kebutuhan belajar anak. Pada eksplorasi konsep ini dilakukan kegiatan ruang kolaborasi, berdiskusi kelompok, dan memaparkan tentang analisis suatu skenario pembelajaran di setiap jenjang TK, SD, SMP, SMA, atau SMK. Strategi diferensiasi serta penilaian yang dilakukan pada skenario pembelajaran berdiferensiasi apakah yang sudah terpenuhi oleh kebutuhan belajar anak. Setelah diskusi kelompok, hasil tugasnya diupload di LMS, ruang kolaborasi selesai. Dilanjutkan dengan membuat demonstrasi kontekstual dengan membuat RPP atau modul ajar berdiferensiasi lengkap sesuai dengan rubrik yang ada di LMS. RPP atau modul ajar diupload dan dianalisis oleh rekan CGP lainnya. Kegiatan selanjutnya adalah elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi. Tugas koneksi antar materi yaitu merenungkan kaitan materi modul 2.1 dengan materi pada modul sebelumnya dan melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan pemantik. Elaborasi pemahaman dengan instruktur menyampaikan materi yang jelas dan mudah dipahami. Tidak lupa setelah selesai sesi, CGP melakukan penilaian instruktur. Kegiatan penutup yaitu aksi nyata, membuat rencana pembelajaran yang nantinya pelaksanaan yang akan dipantau oleh pengajar praktik ketika melakukan pendampingan individu. Berikut ini adalah gambar-gambar dari kegiatan kami di modul 2.1. Feeling atau perasaan. Pada modul ini, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan harapan baru untuk mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang telah saya pelajari serta praktekkan pada kegiatan aksi nyata. Saya berharap dapat secara konsisten melakukan penerapan-penerapan berdiferensiasi di kelas, serta saya memiliki semangat baru untuk segera mengimplementasikan materi ini kepada teman sejawat di sekolah saya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi ini, saya merasa lebih dicintai oleh peserta didik saya. Karena kebutuhan belajar anak, dari kesiapan belajar, minat belajar,
gaya belajarnya atau profil belajar semua terpenuhi, sehingga peserta didik saya merasa senang dan bersemangat mengikuti setiap pembelajaran. Finding atau pembelajaran. Banyak hal yang saya dapatkan dalam pembelajaran di modul ini, antara lainnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki tujuan yang jelas, guru merespon kebutuhan murid, lingkungan belajar efektif, manajemen yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Kebutuhan murid ada 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi terbagi 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, sedangkan minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Sebagai seorang guru, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara serta nilai guru penggerak, kita harus mampu menyajikan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid di kelas. Future atau penerapan. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memetakan kebutuhan murid-murid saya di kelas dan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka di kelas. Saya juga akan sharing dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan orang yang lebih berpengalaman tentang pembelajaran berdiferensiasi serta mengimbaskan pengetahuan ini ke rekan guru di sekolah. Bersama-sama melakukan perubahan demi kemajuan murid agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan belajar anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Demikianlah pemaparan dari Jurnal Dwi Mingguan Modul 2 saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.